Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Gemilang Musik dan Informasi. Selamat siang sahabat Gemilang, apa kabar semuanya? Senang sekali ya bisa kembali menyapa Anda dalam program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh spesial UMKM kerjasama Radio Gemilang bersama Bank Bapas 69. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita sedang berada di Delis Food yang berada di Dusun Joahan, Desa Wanurjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, sahabat Gemilang. Seperti yang kita tahu, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia dan peran perbankan sangat vital dalam mendukung pertumbuhan mereka. Nah, pada kesempatan siang hari ini, sahabat Gemilang, kita beruntung sekali ya karena sudah kedatangan ataupun telah bersama dua narasumber hebat, sahabat Gemilang. Yang pertama ada Ibu Elisa, beliau adalah owner dari Delis Food. Selamat siang, Bu Elisa. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, sehat selalu. Semangat ya, Bu Elisa. Semangat. Dan berikutnya ada Mbak Dina. Beliau sebagai PIC dari Bank Bapas 69. Selamat siang, Mbak Dina. Selamat siang Mas Diki, selamat siang sahabat Gemilang, luar biasa hari ini ya. Ya, kabarnya gimana Mbak Dina? Saya selalu semangat, apalagi untuk UMKM. Saya selalu semangat. Baik, tanpa berlama-lama ya sahabat Gemilang, kita akan mulai ngobrol hangat pada kesempatan siang hari ini terkait dengan Delis Food ini, sahabat Gemilang. Baik, ke Bu Elisa dulu ya. Nih, Bu Elisa bisa diceritakan nih mengenai inspirasi awal Anda mendirikan usaha Delis Food ini dan bagaimana perjalanan bisnis Anda hingga saat ini, Bu Elisa. Baik, pada awalnya pada tahun 2018 itu karena saya biasa bekerja, kemudian karena saya punya anak, kemudian melahirkan, terus saya nggak bekerja, resign. Tapi karena sering bekerja itu udah terbiasa kerja, gabut kan ya Mbak. Kebetulan saya kan memang suka mengkonsumsi makanan sama minuman yang alami. Maksudnya nggak hanya minuman sih, tapi makanan juga. Nah, kebetulan karena saya tempatnya di Borobudur dan saya sering membuat makanan minuman itu kalau banyak tamu tuh saya cicipin dulu, mereka pada suka Mbak. Terus saya keliling ke balkon deh, saya cicip-cicip, kok mereka responnya bagus sekali. Terus akhirnya saya berproduksi, mencoba dulu titip jual dulu gitu kayak gitu. Itu betulnya masih makanan ya? Iya, masih makanan dulu awalnya. Terus kemudian dari pihak resto itu minta Mbak sama minuman gitu kan. Tapi terus kemudian saya kasih minuman yang biasa saya konsumsi gitu kan. Oh, Mbak ini enak ini Mbak, enggak kayak biasanya gitu kan. Akhirnya ya terus berproduksi gitu. Berkelanjutan seperti itu ya. Tadinya apa-apa dikerjakan sendiri. Terus kemudian akhirnya kan nggak mampu kan, harus karena banyak order ya. Harus merekrut tenaga kerja di sekitar tempat usaha. Untuk saat ini pekerjaannya sendiri ada berapa Bu untuk saat ini? Kalau sekarang itu ada 3, tapi nanti insidental ya. Kalau pas lagi banyak pekerjaan kita bisa sampai 15 orang. Luar biasa. Iya. Dan kita juga kalau misalkan bahan bakunya lagi kurang-kurang gitu, kita bermitra sama KWT. Kelompok Wanita Tani. Betul. Itu ada di semua Magelang kayaknya ada di KWT ya. Iya, semua Magelang itu ada KWT. Semua desa itu ada KWT. Ya. Cuma mereka konsentrasi produknya berbeda-beda ya. Kalau yang bermitra dengan kami itu ada sekitar 7 KWT di Borobudur. Itu yang khusus menanam rempah-rempah ya? Ada yang menanam telang, ada yang menanam kunyit. Iya, Bang. Untuk bahan bakunya sendiri itu biasanya didapatkan dari mana tuh? Bahan baku itu pertama ya KWT tadi karena kita bermitra, kemudian petani lokal. Tapi karena kalau kita hanya mengandalkan petani lokal aja Mbak, itu kita
nggak nyukup untuk produksi. Iya. Kalau awalnya itu petani oke, Iya. kemudian pasar tradisional oke, tapi kalau sekarang sudah harus ada supplier. Tapi cuma supplier lokal sih. Oh iya. Ya kembali lagi Bu, tadi sempat untuk masalah pegawai, itu pegawainya sendiri atau karyawannya sendiri itu diambil dari orang lokal atau luar sini? Karyawannya di sekitar tempat usaha aja sih. Itu biasanya ibu-ibu perempuan dan saya memprioritaskan untuk ibu-ibu yang janda, yang single parent gitu kan. Ada keritinnya ya, di sini ada keritinnya ya. Kalau di SDGs itu kita ada gender equality ya kan. Pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan. Nah, dalam menghadapi persaingan pasar nih, sekarang kan sebuah usaha yang mengandalkan produk-produk rempah-rempah kan banyak nih, Nah ya. Dan semakin ketat strategi pemasaran apa yang paling efektif bagi Delis Food ini? Sejauh ini apakah Anda memanfaatkan platform digital atau masih mengandalkan cara konvensional? Oke. Kalau kami platformnya kita penjualannya itu channelnya kita menggunakan offline dan online gitu. Kalau pas lagi awal-awal COVID itu di online itu sangat bisa diandalkan. Tetapi semakin kesini kita tetap harus offline itu tetap harus ada karena online itu cuman untuk mempermudah. Tapi tetap kita harus ada menjalin hubungan secara offline. Offline itu bukan berarti kita harus datang, tapi kita bisa WA itu bisa gitu kan. Kita maintenance itu loh. Maintenance kalau sebelum kita transaksional yang secara online biasanya kita sudah bertemu dulu gitu. Karena kita berfokus di bisnis to bisnis, tidak bisnis to customer ya. Oh iya. Jadi untuk media sosialnya seperti Instagram ya. ada Bu? Ada Instagram. Mungkin bisa disebutkan nama media sosialnya. Instagramnya Delizfood @DLIZFOOD. Terus kalau TikTok ada Kedai Roselis. Terus kalau Facebook cuma Facebook pribadi sih. Tapi udah tahu ya untuk kalau ibu tuh yang mempunyai usaha ini gitu. Jadi kalau kami itu di Instagram sama TikTok itu sebenarnya hanya untuk sebagai katalog saja. Nah, kalau untuk channel penjualan kita ada di Shopee, ada di Tokopedia, di e-commerce gitu. Ada juga di Padi UMKM itu karena kita binaan dari salah satu BUMN, kita harus ada di platform Padi UMKM. Di platformnya Bang Babas Nasrun juga ada loh. Iya, di Babas juga ada. Itu bisa dilihat di situ. Iya, karena tergabung di pojok UMKM. Di Krasnasda itu ya. Oh iya, baik. Sekarang ke Mbak Dina dulu. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Elisa itu, Mbak Dina sebagai PIC dari Bang Bapak sendiri, bagaimana tanggapannya? Iya. Sebelumnya congratulations ya Mbak Elisa sebagai ownernya Delis Food ini. Kalau saya mendengar ini kiprahnya sudah luar biasa. Yang dulu hanya berangkat dari home industry, dikerjakan sendiri sampai akhirnya sekarang sudah dikenal di mana-mana, sudah dapat penghargaan dari beberapa lembaga ya. Terakhir dari kemarin dulu Women Katalis. Women Ekosistem Katalis itu finalis juga dari itu acara provinsi ya itu ya? Itu inkubator gitu. Wording gitu. Kalau sebelumnya ada di Kemenkop UKM pernah, di Kemenparekraf juga pernah jadi terbaik kategori rempah dan bumbu itu inkubasi kuliner Borobudur. Dan saya dengar juga Delis Food ini sudah dibawa mewakili Kabupaten Magelang sampai ke banyak wilayah di Indonesia. Artinya Delis Food ini sudah mendapatkan pengakuan secara nasional, bahkan penjualannya sudah mencapai ke level internasional. Artinya produk-produk ini sudah tidak diragukan lagi. Mungkin kalau misalnya masyarakat lokal ini masih jarang mengkonsumsi produk-produk seperti ini karena mereka punya sendiri di rumah ya. Kayak misalnya jahe, kayak kunyit, kayak ini kan mereka sudah punya sendiri di rumah. Jadi mungkin kalau di lokal sendiri mereka jarang mengkonsumsi secara langsung yang seperti ini. Tetapi kalau di luar wilayah ini justru malah menjadi sangat menarik. Ini orang-orang sangat interest dengan produk-produk yang sudah jadi instan, tinggal seduh saja gitu kan. Ini kan praktis sekali gitu. Dan ini luar biasa, alhamdulillah ini sudah
menjadi salah satu komoditi UMKM yang memiliki potensi dan value yang luar biasa dari Kabupaten Magelang. Oh, baik. Baik, Mbak Rina, Bank Bapas ini kan di Kabupaten Magelang sendiri sebagai banknya UMKM. Iya, Nah, betul. Bank Bapas memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi lokal. Bagaimana Bank Bapas mengidentifikasi potensi UMKM di Kabupaten Magelang dan apa kriteria utama yang menjadi fokus Bank Bapas dalam menyalurkan pembiayaan khususnya buat UMKM? Oke. Jadi di Bank Bapas 69 ini karena memang betul kami Bank Bapas 69 banknya UMKM, ini kami mensupport luar biasa berbagai macam kegiatan dan juga bagaimana caranya kita mensupport mengembangkan UMKM terutama di wilayah Kabupaten Magelang. Bank Bapas 69 memiliki UMKM Center, itu dalam artian UMKM Center ini berbentuk website di mana kami membantu teman-teman UMKM untuk berjualan secara online. Di sana bisa seperti semacam katalog produk-produk UMKM itu bisa dilihat dari UMKM Centernya Bank Bapas 69. Silahkan kunjungi di magelangumkm.id dan nanti bisa dilihat tuh UMKM-nya. Hampir lebih dari 700 UMKM yang sudah bergabung dengan kami. Kemudian bagaimana tadi caranya mengidentifikasi begitu ya? Bagaimana mengidentifikasi? Nah, kita setiap tahun itu mengadakan yang namanya lomba UMKM Award ya. Nah, UMKM Award ini memang ada hadiah yang kita sampaikan, kita berikan kepada peserta, tetapi prioritas kami tidak hanya sebagai hadiahnya saja, tetapi ini dalam bentuk mapping. Mapping itu kita mengumpulkan data. Dari peserta UMKM Award kita bisa tahu apa saja sih UMKM yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, kemudian dari semua peserta yang mendaftar ini kita akan seleksi. Nah, disitulah nanti kelihatan ini UMKM yang memang bagus dan bisa dikembangkan secara maksimal, dan disitulah nanti kita support mereka untuk berkembang lebih maju lagi. Oh, begitu ya. Iya. Oke. Nah, menarik sekali ya terkait dengan UMKM Award ya. Jadi mungkin bisa sedikit jelaskan UMKM Award ini kegiatan ataupun acaranya itu seperti apa? Oke. Jadi nanti ini sudah mulai dibuka di bulan ini ya. Nanti pendaftaran akan segera dibuka. Silahkan update di media sosial kami di IG-nya Bank Bapas 69. Nanti akan diumumkan kapan mulai pendaftaran UMKM Award. Jadi yang pertama nanti monggo silahkan, ini tidak terkhususkan klaster-klaster tertentu, tapi semua klaster ini bisa mengikuti lomba UMKM. Dan tidak harus yang UMKM yang sudah besar dan lain sebagainya, bahkan UMKM yang baru muncul, yang baru memulai ini memang kita jaring untuk tetap ikut UMKM Award. Nah, nanti setelah pendaftaran nanti ada proses seleksi, penilaian dan lain sebagainya dari internal dan juga dari juri independen. Nanti akan muncul 10 finalis dan ini dibuka untuk 2 kategori. Yang pertama kategori ke UMKM umum dan yang kedua adalah kategori UMKM disabilitas. Jadi untuk teman-teman disabilitas yang punya UMKM, yang punya usaha dan lain sebagainya, silahkan mendaftar. Nanti kita akan support untuk UMKM khusus disabilitas, gitu. Dan nanti setelah diseleksi akan muncul 3 pemenang untuk kategori UMKM umum dan 1 pemenang untuk kategori UMKM disabilitas. Seperti itu, Mas Diki. Iya. Untuk syarat pendaftarannya itu apa itu, Mbak Dina? Syaratnya hanya menyampaikan data aja, data usaha. Silahkan mengisi formulirnya. Nanti pengisian formulir itu bisa secara offline, bisa secara online. Nah, nanti tinggal mengisikan data-data usahanya, kemudian menampilkan foto-foto produk dan lain sebagainya. Sudah itu, dan hati-hati, ini tidak berbiaya ya, ini gratis. Jadi jika ada oknum-oknum yang memanfaatkan kalau ini berbiaya dan lain sebagainya, mohon berhati-hati karena ini gratis, tanpa biaya sama sekali. Oh, untuk pendaftaran terakhir tanggal berapa nih? Nanti pengumuman belum dibuka. Oh, belum buka ya? Iya, nanti bisa dilihat di media sosial kami. Oh, baik, oke. Ya. Kembali ke Bu Elisa lagi, Bu Elisa. Setiap UMKM ya tentu memiliki keunggulan atau ciri khas yang membedakan. Nah, apa yang menjadi nilai jual utama dari produk atau layanan The List Food ini dan bagaimana Anda memastikan bahwa kualitasnya tetap terjaga? Oke. Jadi kami berfokus untuk minuman herbal ini berfokus pada pengeringan aneka olahan rempah, buah dan sayur dengan menggunakan food dehydrator. Jadi nanti nutrisi yang ada di dalam kandungannya itu tidak hilang karena proses pengolahan. Kan kalau suhunya terlalu tinggi nanti hilang nutrisinya. Terus jadi minim kontaminan. Kemudian dalam proses produksinya kami juga menggunakan SOP. Jadi mulai dari sortasi dari awal, persiapan, kemudian produksi, packaging, sampai akhir itu kita harus sesuai dengan SOP yang ada. Oke, baik.
Ini terkait dengan manajemen keuangan, Bu. Seberapa jauh Delisfood telah menerapkan praktik pencatatan keuangan yang baik dan teratur? Apakah ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi UMKM dari Delisfood ini, Bu? Oke, pada awalnya kami tidak menggunakan laporan keuangan ya. Kita cuma nyatet aja. Itu pun kadang catat kadang enggak ya, seingatnya itu berjalan 1-2 tahun. Tapi kayaknya jadi stagnan gitu loh. Terus akhirnya di tahun ketiga itu kami secara disiplin itu kita mencatat keuangan itu baik di secara manual maupun secara Excel, dan bahkan kita juga menggunakan aplikasi Mbak Dina, aplikasi Krealogi itu bisa ngecek gudang kita seberapa, kemudian stok-stoknya juga bisa. Terus kita yang belum ditagih berapa gitu tuh sudah ada ya bisa. Jadi kita tahu uang kita kemana dan dipisah keuangan kita yang keuangan pribadi sama keuangan usaha. Oh iya, baik. Bu Elisa mungkin bisa sedikit ceritakan ya produk-produknya apa aja yang disediakan di Delisfood ini, Bu. Oke. Kalau produk-produk yang ada di Delisfood ini adalah semua produk yang bisa dikeringkan menggunakan food dehydrator. Nah, itu ada rempah-rempah kering, ada rempah-rempah bubuk seperti ini. Tapi memang yang best sellernya adalah wedang rempah. Wedang rempah, wedang uwo, dan wedang telang. Yang paling best seller wedang rempah. Itu karena apa? Kita bisa lihat di sini. Ini kalau di wedang rempah ini kan, rempahnya itu masih kelihatan seger, Mbak Dina. Padahal ini masih asli gitu itu sudah dikeringkan, Bu ya. Itu sudah dikeringkan, tapi ketika diseduh itu kayak irisan baru gitu ya kan. Betul. Kalau digigit-gigit juga masih bisa ada rasanya ya. Ada jeruknya juga masih masih gitu ya. Asam, terus masih bisa patah gitu loh. Kalau biasanya kalau kering matahari kan masih alot-alot gitu kan. Itu kelebihan dari kami, dan bersih, nggak perlu dicuci karena kita menggunakan mesin. Betul. Oh iya, baik. Dan ini tidak mengurangi ini ya, nutrisi yang ada di dalamnya ya, walaupun dikeringkan di suhu tertentu. Terus rasanya juga langsung dari rempahnya, tidak ada tambahan misalnya serbuk istana. Untuk biasanya, untuk biasanya Bu, proses pengeringannya sendiri itu butuh berapa hari? Oke. Tapi sebelum Ibu jawab, kita lihat sejenak ya. Dan jangan lupa sahabat Milang, pokoknya buat Anda yang pada kesempatan siang hari ini pengen bertanya tentang terkait dengan Delisfood ya, bisa melalui WhatsApp di 081578968968. Kita akan kembali lagi masih di Jagongan Lan Musyawarah atau Jamus Gemilang kerjasama LPPL Radio Gemilang bersama Bang Bapas 69. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai? Aku masih bingung nih, data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Enggak dong. Untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis, alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang.
Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up to date, serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya! Kami hadir di Ruang Baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata Mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Sahabat Gemilang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak mulai berlaku 3 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan atau yang diberlakukan mulai tanggal 5 Januari 2025. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang akan dikenakan opsen dengan tarif sebesar 66% dikalikan jumlah pajak terutang. PKB dan BBNKB merupakan pajak yang akan disetor ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan opsen PKB dan opsen BBNKB akan disetor ke pemerintah Kabupaten Magelang yang pembayarannya dilakukan bersamaan di kantor Samsat Mungkit Kabupaten Magelang. Jadi, dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, sama halnya ikut berpartisipasi, membangun dan mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Magelang. Ayo, segera lunasi pajak kendaraanmu. Wani numpai, wani majeki, Magelang semakin gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh spesial UMKM. Masih kerjasama LPPL Radio Gemilang bersama Bank Bapas 69. Kita langsung ke Mbak Dina dulu aja ya. Oke. Mbak Dina, ini banyak UMKM terutama yang baru merintis, masih kesulitan dalam menyusun proposal bisnis atau rencana usaha. Apakah Mbak Bapas menyediakan layanan konsultasi atau pendampingan awal bagi UMKM? Oke, siap. Ini memang menjadi permasalahan klasik ya Mas Diki, kalau teman-teman UMKM ini ketika mereka berfokus pada produksi, mereka berfokus pada penjualan, ini kadang-kadang literasi keuangan, catatan keuangan ini menjadi salah satu yang tidak diprioritaskan. Betul ya Mbak Elisa ya? Iya. Nah, terutama di awal-awal usaha, mereka lebih berfokus kepada proses dan penjualan. Tapi pada dasarnya, laporan keuangan ini menjadi salah satu yang harusnya diprioritaskan juga, karena ini bisa mengukur apakah UMKM itu berkembang atau tidak. Nanti jangan sampai tanpa disadari, kita sudah sangat bersusah payah untuk mengembangkan UMKM, tetapi secara value, secara angka, UMKM ini tidak berkembang karena value ini harus diukur, harus terukur ya dengan angka-angka. Nah, makanya laporan keuangan ini harus benar-benar menjadi pedoman untuk melihat seberapa besar UMKM itu berkembang dan seberapa besar value-nya meningkat. Nah, untuk teman-teman yang kesulitan menyusun keuangan dan lain sebagainya, sebenarnya Bank Bapas 69 dengan divisi UMKM Center ini bersedia membuka ruang seluas-luasnya kepada teman-teman UMKM untuk berkonsultasi. Sejauh mana teman-teman ingin belajar lebih dalam menyusun laporan keuangan, dan ini juga bisa sebagai dasar ketika nanti teman-teman mengajukan pinjaman permodalan modal usaha.
Karena laporan keuangan inilah yang nanti akan dinilai oleh teman-teman perbankan untuk melihat angka-angkanya sejauh mana nilai atau value dari UMKM itu sendiri begitu. Jadi silakan untuk teman-teman UMKM yang berkenan untuk berkonsultasi dengan kami, silakan menghubungi Bank Bapas 69 di kantor pusat Jalan Sarwo Edi Wibowo nomor 1 Mertoyudan. Oh iya, baik. Mbak Dina, Bank Bapas itu ya, selain pembiayaan konvensional ya, apakah Bank Bapas juga memiliki produk pembiayaan syariah atau program khusus lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM? Iya, jadi Bank Bapas 69 ini adalah salah satu BPR dengan status konvensional ya, dengan jenis banknya konvensional. Jadi segala usaha yang kami lakukan ini berbasis pada usaha konvensional. Jadi bukan sebagai berbasis syariah, karena nanti ada sendiri untuk bank yang berbasis syariah, karena memang tidak bisa disatukan, memang harus terpisah antara yang konvensional dan syariah. Nah, kemudian untuk permodalan usaha untuk teman-teman yang UMKM, spesial kredit UMKM, kita ada beberapa produk nih. Yang pertama itu produk kredit modal kerja. Ini batasan atau limit pinjaman tidak terhingga, dalam artian berapapun panjenengan bisa mengajukan sesuai dengan batas kemampuan, dan nanti hasil analisa dari tim kami nanti bisa diajukan kepada kami. Tetapi ada juga kredit modal kerja yang kurda. Kita memiliki program, kalau secara di masyarakat itu sekarang yang paling murah KUR ya, itu yang paling murah. Nah, kurda ini lebih murah lagi, lebih murah. Cuma ada batasan-batasan untuk kredit maksimal 25 juta, jangka waktu maksimalnya 36. Ini hanya lebih rendah dari KUR, insya Allah. KUR apa? Kurda. Kurda. Iya, kurda ini produk khusus untuk UMKM Kabupaten Magelang. Memang untuk masing-masing kantor wilayah pelayanan, misalnya di kantor kas dan kantor cabang, ini kuotanya terbatas. Jadi ini memang karena ini sangat diminati oleh teman-teman UMKM, maka ada batasan-batasan kuota. Jadi untuk teman-teman yang berminat segera saja, karena ini sangat-sangat diminati ya. Nanti bisa seandainya nanti tidak bisa dilayani di kantor kas tertentu, bisa dipindahkan ke kantor kas yang lainnya. Untuk syarat Bapak Terapi Kurda itu bagaimana syaratnya? Syaratnya punya usaha UMKM. Iya. Cuma itu aja ya? Iya, tetapi tetap syarat-syarat dasar ini tetap harus dipenuhi ya, seperti harus dengan menggunakan agunan dan lain sebagainya, itu harus dipenuhi. Oh, begitu. Baik. Oke, baik. Langsung ke Bu Eliza lagi nih. Bu Eliza, dari pengalaman Anda, hambatan non finansial apa yang paling sering Anda hadapi dalam mengembangkan usaha? Baik, hambatan non finansialnya yaitu pengadaan bahan baku, Mbak Dina. Karena kan rempah-rempah itu sebenarnya banyak di Magelang, tetapi tidak banyak yang mengembangkan rempah-rempah secara banyak. Betul. Jadi ketika kita butuhnya banyak, kita mencarinya agak repot, bukan karena tidak ada barangnya, tapi kualitasnya yang berbeda-beda. Betul. Berbeda-beda antara petani yang satu dan petani yang lain, kemudian sama supplier. Nah, itu adalah salah satu kenapa kami membutuhkan supplier, Mbak Dina. Nggak bisa kalau kita harus ke petani langsung. Dan kenapa kita bermitra dengan KWT, karena kita bisa mengajari mereka. Jadi harus sesuai dengan standarnya ya. Jadi kalau ketika mereka memproduksi rempah-rempah, contoh memproduksi jahe, itu berarti jahe yang apa yang harus ditanam dan dipanen di usia berapa, begitu mungkin ya, supaya bisa diterima di produknya panjenengan. Oke, siap. Baik. Untuk bahan bakunya sendiri, Bu, biasanya Anda dapatkan dari masyarakat sekitar ataupun petani sekitar, atau bahkan ada yang dari luar Magelang, Bu? Kalau luar Magelang tidak ada. Yang luar Magelang itu hanya kadang ada gula batu ya, itu karena dari pabrik. Di Magelang kan tidak ada pabriknya. Tapi kalau untuk rempah-rempah, buah kering itu semuanya lokal. Karena kita memang mengekspos produk-produk dari bahan lokal. Oke, baik. Ini kesempatan luar biasa loh Mas Ciki, untuk teman-teman yang teman-teman petani milenial nih khususnya, sekarang kan lagi banyak itu petani milenial. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Kalau yang hobi bercocok tanam, silahkan tanam rempah-rempah, nanti bisa dijual ke Bu Eliza. Jadi kalau ada masyarakat ini punya usaha pertanian menanam jahe atau pokoknya jenis rempah-rempah kayak gini, bisa ditawarkan ke sini, Bu ya? Bisa. Bahkan
ibu-ibu di sekitar sini juga ada yang setor bunga, Mas. Bunga apa itu? Ya, kayak bunga telang, bunga kenikir gitu. Mereka menabung. Mereka ada bunga mawar, bunga telang itu kadang beberapa hari mereka petik di setor ke tempat kami. Saya bikinkan buku kan seperti buku tabungan. Betul. Nanti kalau udah banyak baru bisa diambil Keren gitu. ya. Itu karena itu adalah salah satu salah satu teknik kita untuk yang tadi itu kendalanya mencari bahan baku itu susah kalau bunga-bungaan. Padahal sebenarnya banyak itu ya. Seperti itu. Kita kadang-kadang masyarakat belum menyadari bahwa ternyata produk ini, tanaman itu ada banyak manfaatnya gitu ya. Jadi sebenarnya perlu diedukasikan ke masyarakat ya. Betul. Terus semua aja nih ada masyarakat pengen berkonsultasi dengan Ibu terkait dengan tanaman apa yang sekiranya bisa digunakan ataupun dimanfaatkan, bagaimana caranya, Bu? Bisa datang langsung ke tempat kami bisa. Kita juga kadang ada program edukasi. Bisa juga lewat WA, lewat 0821 367 8587 atau bisa di Instagram Delisfood. Nanti bisa kami jawab ya. Untuk harga dari produk-produk yang ada saat ini mungkin bisa sedikit di-spill nih, Bu. Harganya berapa? Di-spill ya? Contohnya ini, Bu. Oh, kalau ini itu 25.000. Ada yang isinya berapa itu? Itu isinya 4 BCS ya. Oke. Jadi buat sahabat Gemilang jangan lupa ini produknya wedang rempah ya. Produk Delisfood Borobudur. Kami juga melayani maklun, Mas, itu. Maklun. Maklun itu apa itu? Maklun itu misalnya ada satu corporate perusahaan itu punya brand, kemudian memasarkan produk kami banyak seperti di Raminten, itu kan mereknya Raminten tapi kami yang produksi. Itu diganti. Ganti apa ya? Brandingnya. Kita lebih sering langsung ke itu bisnis. Kita Resto Cafe. Untuk mendapatkan produknya sendiri caranya bagaimana, Bu? Bisa lewat WA, bisa lewat Instagram, bisa juga langsung order ke e-commerce ya. Di Shopee, Tokopedia itu Delisfood gitu nanti akan muncul. Sudah langsung keluar ya. Iya. Ya mungkin besok Bu Elisa bisa lewat Bank Bapas, lewat apa itu? Sudah ya? Cara website. Lewat website Bapas juga bisa Bank Bapas 69. Terus kalau mau jadi reseller gimana itu, Bu Elsa? Bisa langsung beli, itu tidak ada minimal order, Mbak Dina. Ya. Cuman kan memang kalau reseller itu untuk 1 sampai 3 bulan pertama itu tidak bisa konsinyasi, mereka harus bayar cash gitu. Nanti ada harga yang berbeda. Iya. Untuk saat ini resellernya itu ada di mana saja, Bu, selain resellernya di seluruh Indonesia. Keren ya, luar biasa ya. Katanya sudah sampai ke luar negeri juga ya, Bu, bisa menjualnya. Iya, tapi cuma masih hand carry gitu. Hand carry itu masih di bawah 100 kilo, itu paling 30. Sampai kemana saja itu? Ada di Venice, ada di Korea, ada di Hong Kong, ada di Belanda juga. Wah, luar biasa ya. Oke, baik. Gimana? Lanjut. Ya, sekarang ke Mbak Dina dulu ya, kembali. Kolaborasi antara Bank Bapas dan UMKM tentu tadi ya, tidak mulus tadi udah dijelaskan. Tantangan apa yang paling sering dihadapi Bank Bapas dalam menghadapi UMKM ya, misalnya terkait kedisiplinan pembayaran dan lainnya. Jadi kalau dengan UMKM kita memang sangat fokus untuk support UMKM dan terutama dalam hal pembiayaan ya. Tapi ya kita kembali lagi bahwa ketika seseorang menggeluti UMKM kan tidak ada jaminan nih bahwa setiap saat pasti sukses, betul ya Mbak Elisa ya? Betul. Artinya up and down seperti perjalanannya Mbak Elisa ini kan luar biasa ya, perjuangannya sekian tahun, kadang naik kadang turun kan hal itu hal yang wajar ya. Dan biasanya hal itu akan mempengaruhi prestasi pembayaran. Ada kalanya rekan-rekan UMKM ini one prestasi atau terjadi gagal bayar karena sesuatu hal. Nah, ketika terjadi gagal bayar inilah tugas kami adalah melakukan pendampingan. Bagaimana caranya? Apakah sebenarnya apa sih yang terjadi kok sampai terjadi one prestasi, terjadi gagal bayar? Ini ada apa? Lah kalau memang kesulitannya itu dari internalnya, itu karena faktor modalnya kurang banyak nih. Ternyata uangnya banyak yang di pihak lain yang ada di luar dan lain sebagainya. Kita coba untuk memberikan solusi begitu. Nah, nanti
penyelamatan pinjaman ini juga bisa dalam beberapa tahap ya, dan nanti bisa di rescheduling, bisa di jangka waktunya diperpanjang, atau mungkin malah ditambah pinjaman lagi supaya usahanya bisa berkembang. Nah, tapi itu menyesuaikan dengan kondisi UMKM-nya masing-masing, seperti itu. Iya, baik, Mbak Jadi Dina. tidak serta-merta kalau kreditnya macet langsung agunannya diambil alih, enggak seperti itu. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Iya, baik. Kita coba untuk penyelamatan dulu. Iya, Mbak Dina, terkait dengan UMKM ini banyak nih UMKM khususnya di Kabupaten Magelang, terutama yang baru merintis. Bahkan sebenarnya Diki sendiri pengen merintis sebuah UMKM. Nah, masih kesulitan dalam menyusun proposal bisnis atau rencana usaha. Apakah Bapak menyediakan layanan konsultasi atau pendampingan awal bagi UMKM ini? Kita membuka layanan selebar-lebarnya untuk teman-teman UMKM untuk berdiskusi dengan kami. Kami punya banyak sekali mitra, terutama ini seperti ini. Kami kan yang tergabung di divisi UMKM Center ini lebih dari 700 UMKM. Nah, kita bisa saling menghubungkan seperti Mbak Elisa ini. Nanti kita hubungkan bersinergi dengan UMKM yang lain. Kemudian ada pihak-pihak lain yang kita tahu nih di sana ada petani rempah. Kita hubungkan dengan Mbak Elisa. Fungsi kami adalah sebagai fungsi intermediasi, mempertemukan mana yang bisa disinergikan. Seperti itu. Monggo silakan datang ke Bank Babas 69 terutama di divisi UMKM Center. Untuk online-nya nanti lewat WA atau apa bisa? Kalau lewat WA bisa, nanti ada layanan chat center, silakan dibuka di websitenya Bank Bapas 69, nanti ada layanan chat center, nanti akan di-spill di akhir acara nomor WA-nya. Oke, baik. Baik ya Mbak Dina, Mbak Elisa, sebelum kita lanjut lagi, kita break sejenak, dan jangan lupa sahabat Gemilang, Jamus Gemilang, Jagongan Musyawarah Spesial UMKM, masih kerjasama LPPL Radio Gemilang bersama Bank Bapas 69, kembali lagi sesaat lagi. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya, di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung ya, Bud. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik,
Stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Sahabat Gemilang, masih kita bersama-sama di program Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Masih kita berada di Delis Food yang berada di Dusun Jowahan, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Dan sahabat Gemilang, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, kita spill dulu ya, kita icipin dulu nih salah satu produk yang ada di Delis Food. Ini apa, Bu? Itu wedang telang, Mas. Ibu telang. Mungkin bisa dicicipi Mbak Dina. Oke. Ini kan ada 3 nih ya. Iya. Ini beda-beda loh ini. Iya. Diangkat gini biar kelihatan ya. Oke. Warnanya menarik loh, cantik ini Ini warnanya. apa, Ibu? Ini wedang telang. Ini banyak apa aja ini, Bu? Ini ada bunga telang, jahe, serai, sama jeruk nipis. Oke. Kalau yang ini apa? Kalau ini wedang uwo, ini udah sangat familiar. Ini hanya untuk membandingkan sih. Iya, oke. Kalau yang ini bestseller kami, Mbak Dina. Wedang rempah ya. Ini wedang rempah. Jadi penampakannya udah terlihat kan, kelebihannya di mana. Warnanya ungu, merah sama kuning ya itu ya. Ini produk-produknya kelihatan alami banget di sini. Masih kelihatan. Masih seger ya, padahal itu kering. Ya, kalau misalnya dalam bentuk serbuk itu kan udah nggak kelihatan. Ya, ini apakah ini asli atau asli tidak, enggak, itu kan nggak kelihatan ya. Kalau ini kan udah masih kelihatan nih produk-produknya nih. Kalau teman-teman bisa lihat nih di sini nih yang kelihatan banget nih. Kalau ya jeruk ya masih jeruk seperti ini dan baunya. Mungkin bisa dicicipin Mbak Dina, Bu Elisa, boleh cicipan aja. Baik, kita cip ya. Ini best sellernya, katanya ini wedang rempah ini best sellernya dan ini sudah kemana-mana loh teman-teman. Ini sudah sampai ke luar negeri, sampai ke kalau di Indonesia udah hampir semua wilayah di Indonesia. Enak banget ya, seger gitu ya. Apalagi kalau siang-siang gini ya, ataupun malam cuaca dingin gitu, sahabat Gemilang. Keren ini. Keren ini Mas Diki. Ya, ini Mas Diki. Ini juga bisa dikonsumsi dalam kondisi dingin. Itu cocok kalau mas-mas biasanya sukanya yang. Jadi ini untuk gulanya itu gula batu atau gula batu? Gula batu ya. Tapi kalau untuk biasanya kalau wisatawan mancanegara nih, mereka nggak suka gula kan. Itu gulanya terpisah dan tidak ikut diseduh. Mereka kan tidak terlalu suka gula ya. Betul. Baik. Mbak Elisa, mau tanya lagi nih Bu Elisa. Titik terendah Bu Elisa dalam menjalani usaha ini apa itu? Titik terendah saya ya itu di tahun kedua, Mbak Dina. Tahun pertama itu masih lumayan, masih ada modal kan. Tahun kedua, tahun pertama itu karena tadi tidak ada literasi keuangan, tidak ada pencatatan keuangan, kita boncos di karyawan gitu. Kita di awal itu karena modalnya banyak, kita karyawannya banyak. Habis itu loh kok ternyata pengeluaran di karyawan itu banyak. Kita maintainnya tuh salah gitu. Nah, itu sih. Dan dari situ kita jadi ada hutang sini, hutang sana, di koperasi ini, koperasi sana, terus beli bahan bakunya utang-utang dan sebagainya. Habis itu makanya di tahun ketiga itu kita perbaiki kan, kita evaluasi lagi kita putar usahanya itu akhirnya membaik. Di tahun kedua itu kita sempat yang sama orang tua saya sendiri, ngapain ini duit 1.000 gitu kan, sampai seperti itu kan dia. Oke, nggak apa-apa. Orang tua sampai malu itu loh, kayak malu kalau saya itu menjual seperti ini. Nah, kemudian di tahun ketiga udah mulai nih dari Mbak Imwong, dari artis-artis semua ini, dari
pelanggan-pelanggan teman-temannya orang tua itu baru mulai bangga. Ya, karena sudah mulai kelihatan hasilnya. Sudah pernah sampai merasa putus asa nggak sih, pengen udah berhenti aja gitu? Iya, dulu kita mesti ngontrak Mbak Dina. Ini 2 rumah dari sini itu ada rumah itu kita ngontrak di sana Mbak Dina. Terus kemudian di tahun ketiga itu alhamdulillah kita bisa membeli rumah ini. Keren ya, dari hasil jualan rumah. Keren. Dan pas lagi ngontrak itu pas lagi sedih-sedihnya itu kan udah ngontrak nggak dipercaya gitu kan. Iya, kan buka usahanya mulai tahun 2018 ya. Kemudian di tahun 2020 kan itu ada COVID itu. Nah, itu gimana dengan usaha Ibu? Kalau sebenarnya nggak terlalu ngefek sih. Sebenarnya kalau yang herbal itu kan jadi melejit. Tapi kebetulan saat itu karena kami sendiri kena COVID ya. Dan 2 kali. 2 kalinya itu yang pertama anak saya, kedua suami saya dan saya. Dan itu kebetulan pas lagi awal COVID ada di Borobudur itu keluarga saya. Karena tetangga saya itu pas pampres gitu kan. Nah, jadinya kita tidak beroperasi dulu, tidak konsumsi, tetapi karena kita sering konsumsi ini kan, itu jadi malah jadi banyak testimoni dan makin banyak yang beli itu. Makin penjualnya makin bagus. COVID membawa berkah. Ya, membawa berkah. Tapi ya enggak yang terus melejit karena kita kan waktu itu kan banyak yang jualan dengan harga yang murah. Mereka milih yang murah loh, enggak yang ini. Padahal kan secara kualitas bisa dilihat ya. Tapi setelah COVID, nah dari situ kita baru bisa melihat mana yang bisa bertahan, mana yang berkualitas. Nah di situ baru kita melejitnya setelah COVID. Karena kita bisa bertahan itu. Baik. Mbak Dina, tanggapan Mbak Dina terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Elisa. Ya, ini salah satu contoh teman-teman yang sangat survive ya. Elisa ini survive-nya luar biasa. Jadi tidak diragukan lagi bahwa ketika seseorang berhasil di titik yang seperti ini, kita bisa pastikan pasti ada perjalanan panjang yang dilalui. Up and down-nya pasti luar biasa. Tidak mungkin semuanya tiba-tiba sukses begitu saja, tidak mungkin. Jadi ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman UMKM bahwa tetaplah berjuang ketika Anda di titik terbawah sekalipun. Jangan mudah menyerah karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Ya kan, Mbak? Iya. Ya, tetap fokus. Kalau saya waktu itu tetap fokus gitu. Akhirnya menemukan jalan. Baik, Mbak Dina mungkin tadi sempat mau spill nomor layanan Bank Bapas nomor WA tadi mungkin bisa kembali di. Baik, untuk teman-teman baik nasabah maupun yang belum menjadi nasabah, kami membuka layanan chat center ya untuk bertanya terkait apapun tentang produk-produk Bank Bapas 69 dan mencari informasi apapun tentang Bank Bapas 69. Silahkan chat di nomor 0877 8277 0069. Saya ulangi lagi, layanan chat center kami adalah di nomor 0877 8277 0069. Tapi mohon maaf karena ini hanya chat center, jadi tidak bisa ditelepon. Silahkan dan ini dilayani dari mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 16.30. Untuk teman-teman yang mau mencari informasi terkait Bank Bapas 69 apapun itu, silakan chat di nomor tersebut. Oke, baik. Mungkin sebelum kita closing, mungkin ada pesan apa dari Bu Elisa atau harapan apa ke depan terutama buat usaha itu? Harapan saya Mbak Dina, semakin banyak anak muda ya yang lebih kembali back to nature, maksudnya karena kita punya bahan baku yang melimpah. Dan itu sangat berkhasiat, sangat berharga di mana-mana betul. Nah itu untuk mengolahnya. Kemudian kalau untuk UMKM ya kita memproduksi apa yang ada permintaannya dulu. Jadi itu pengalamannya dulu pas pertama saya usaha itu tidak menyesuaikan permintaan dulu, akhirnya cuma berdasarkan wah ini produknya keren, belum melakukan survei pasar. Kita harus riset, kemudian setelah ada permintaan apa yang dibutuhkan sama customer, kita baru memproduksi. Insya Allah nanti akan pasar itu akan tidak akan boncos. Ini ilmu mahal loh ini. Ilmu mahal teman-teman. Harapannya ya sama Bapak ya nanti lebih banyak lagi program-program untuk kami bisa ikuti. Oke, baik. Sahabatnya luar biasa sekali diskusi kita siang hari ini. Banyak informasi berharga dan inspirasi yang sudah kita dapatkan dari Ibu Elisa selaku owner dari Delis Food ya. Dan juga Mbak Dina selaku PIC dari Bank Bapas
1969. Dan obrolan ini kita bisa simpulkan bahwa Bank Bapas memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan terutama UMKM. Tidak hanya dari sisi pembiayaan, tapi juga melalui pendampingan dan pembinaan yang holistik. Dan tentu saja UMKM harus lebih proaktif dalam mencari informasi, memanfaatkan kesempatan, serta terus berinovasi untuk maju. Terima kasih Mbak Elisa atas waktunya, Mbak Dina, terima kasih. Terima kasih atas kembali. waktu dan ilmu yang sudah dibagikan pada kesempatan semoga siang hari ini. bermanfaat. Ya, amin. Dan sahabat Gemilang, terima kasih untuk kebersamaannya siang hari ini. Sampai jumpa di program Jamu selanjutnya. Saya Diki Darmawan dulu diri. Selamat siang, sampai jumpa dan 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.